Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Driasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R10. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul Akad Mudharabah. Yang pertama, pengertian dari akad mudharabah. Menurut bahasa, mudharabah berasal dari kata adi darbi fil ardi, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Sedangkan menurut terminologi, akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian dana. Apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Selanjutnya, jenis-jenis akad mudharabah. Jenis-jenis akad mudharabah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mudharabah mutakalah adalah mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang jenis kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Dan yang ketiga, mudharabah mustakara adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya, dasar syariah. Sumber hukum akad mudharabah yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Quran surat 62 ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surat 2 ayat 283. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang kedua ada as-sunnah. Dari Salim bin Suaib RA bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh mukorodah atau mudharabah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya ada rukun mudharabah. Yang pertama, pengelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Objek mudharabah berupa modal dan kerja. Ijab kabul atau serah terima dan nisbah keuntungan. Selanjutnya berakhirnya akad mudharabah. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beritikad baik dan hati-hati. Dan yang terakhir, modal sudah tidak ada. Selanjutnya, pembagian hasil usaha menurut PSAK 105 par 11. Yang pertama, hasil investasi di antara pengelola dana, pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana atau sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana atau sebagai mustarik tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contoh, jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan modal para mustarik tersebut.
Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 105. Terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi untuk pemilik modal dan akuntansi untuk pengelola dana. Untuk akuntansi pemilik dana yang pertama, dana mudharabah disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Yang ketiga, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas, yaitu penurunan nilai sebelum usaha dimulai dan penurunan nilai setelah usaha dimulai. Untuk kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Pada saat mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Penyajian pemilik dana mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian, dan pengungkapan pemilik dana terkait transaksi mudharabah tidak terbatas pada isi kesepakatan utama, rincian jumlah investasi, penyisihan kerugian, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101. Untuk yang akuntansi pengelola dana, dananya yang diterima pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkat temporer sebesar jumlah dana atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pengukuran dana syirkat temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Untuk penyaluran kembali dana syirkat temporer, yaitu maka pengelola dana mengakui sebagai aset atau investasi tambahan, sama seperti akuntansi untuk pemilik dana, dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak milik. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabahnya, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Untuk penyajian pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam bentuk laporan keuangan dana syirkat temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya. Dan bagi hasil dana syirkat temporer sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana dan disajikan pada sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban. Untuk pengungkapannya, isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian dana syirkat temporer yang diterima, dan penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. Baiklah, itulah penjelasan mengenai akad mudharabah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.